Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanto Virgunawan Wibowo. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Matematika. Akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 4 1 Atap Kedung Reja di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Desember 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, coba salah satu dipimpin berdoa, Mas. Siap, berdoa mulai. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Oke, berarti masuk semua. Sebelum pembelajaran hari ini, Bapak ingin mendengar suara kalian. Satu aja. Jaya, 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 luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Namun sebelumnya Bapak akan memberi sedikit motivasi untuk kalian. Ya. Nah, motivasinya begini. Inti dari matematika adalah untuk tidak membuat hal-hal sederhana menjadi rumit, tetapi untuk membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Sebelum kita masuk di materi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi kita pada pertemuan yang lalu, gitu ya. Coba Bapak ingin dengar, ada nggak yang masih ingat sama arti dari perbandingan? Yang masih ingat ada? Masih? Harusnya yang masih. Yuk, yang mau menjawab, Cuk. Arti dari perbandingan, Cuk. Perbandingan apa? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dibandingkan dengan cara yang sederhana. Perbandingan adalah membandingkan dua besaran atau lebih dari suatu besaran dengan sejenis. Ya. Oke, masih ingat ya? Bapak punya sebuah tes. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya sebuah tes yang harus kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan menggunakan kertas. Jadi kita mengerjakan pretest terlebih dahulu. Yuk, silakan. Soalnya di papan tulis. Ya. Soalnya di papan tulis. Silakan, ada dua soal di situ. Ditulis nama dan nomor. Selesai? Oke. Itu silakan ditaruh di meja dulu, nanti dikumpulkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kompetensi dasar pada perbandingan senilai dan berbalik nilai yang akan kita pelajari hari ini adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel. Dan yang kedua membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan persamaan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan IPEK 4C dan literasi peserta didik dapat yang pertama memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar, dan yang kedua membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel dengan benar. Terus yang ketiga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, di mana nanti alur pembelajarannya seperti ini. Yang pertama kalian nanti ada orientasi masalah. Di situ kalian nanti memperhatikan cuplikan dari salah satu masalah. Kemudian nanti ada mengorganisasi peserta didik, kamu membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, nanti kalian melakukan diskusi kelompok, ya. Jadi nanti membentuk kelompok, kemudian diskusi ke kelompok. Nah, setelah diskusi nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan, gitu ya. Nah, cara mempresentasinya nanti jawabannya difoto, kemudian nanti dikirim ke LMS. Nanti kita buka bersama di depan. Kemudian nanti setelah ada yang presentasi harus ada yang menanggapi temannya, ya. Jadi ada yang menanggapi. Misal ada jawaban yang berbeda, gitu ya. Nah, misal jawabannya sama, kamu boleh menanggapi dengan apa? Ya, dengan menguatkan barangkali temanmu ada yang kurang, sedikit kurang atau gimana gitu. Maksudnya mungkin ada yang perlu kamu tambahi dan lain-lain, gitu. Terus nanti di akhir ada evaluasi. Tadi di awal ada tes, ada pre-test. Nanti di akhir ada post-test. Jadi setelah pembelajaran berakhir nanti kalian akan diberi soal, 2 soal lagi, yaitu soal post-test. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke. Terkait teknik penilaian. Nah, penilaiannya gimana? Perhatikan. Untuk pengetahuan dan keterampilan, Bapak akan menggunakan pre-test, post-test, dan nanti ada nilai tugas yang mana sebetulnya itu dirangkum di LMS semua, ya. Kemudian nanti ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu gimana, Pak? Penilaian sikap itu nanti akan Bapak lakukan saat kalian diskusi menyelesaikan LKPD. Jadi nanti Bapak mengamati kalian diskusi. Jadi kalau ada anak yang mungkin tidak diskusi, nah itu pasti nilai sikapnya jelek, gitu ya. Jadi ada nilai pengetahuan, keterampilan, kemudian ada nilai sikap, gitu. Oke. Nah, sebetulnya apa sih manfaatnya kita belajar perbandingan? Manfaatnya apa? Nah, di situ perhatikan. Sebetulnya ada banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh jika mempelajari perbandingan senilai atau berbalik nilai. Salah satu contoh misalkan perbandingan senilai. Itu membuat peta. Jadi kalau kalian pernah melihat peta itu menggunakan skala, ya. Peta kan ada skala, ya. Nah, itu menggunakan konsep perbandingan. Makanya skala dituliskan 1 banding berapa, misalkan 1 juta atau berapa. Kemudian ada lagi yang mungkin kalau punya saudara atau punya kakak, punya orang tua yang bekerjanya sebagai seorang desainer bangunan misalkan. Nah, itu saat merancang bangunan, seorang desainer pembangunan itu dia itu tetap menggunakan skala. Jadi nggak mungkin menggambar sebuah mungkin denah atau apa tidak menggunakan skala. Jadi nanti gambarnya nggak karu-karu, gitu ya. Nah, di sisi lain ini biasanya yang putra nih, yang senang dengan otomotif. Nah, sistem transmisi pada kendaraan itu juga menggunakan konsep dari perbandingan. Makanya kalau kalian naik, misalkan naik apa ya,
Mobil, kalau kamu naik mobil itu Pak sopirnya pertama digas itu pasti gigi 1, enggak tiba-tiba langsung gigi 5, ngeden gitu ya. Jadi harus gigi 1 dulu biar naik gitu, atau mungkin pas ditanjakan tuh, nah itu pasti menggunakan gigi 1 atau gigi yang rendah gitu. Nah itu beberapa contoh mungkin manfaat dari belajar perbandingan gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan inti ya, di orientasi masalah. Oke, Bapak punya cuplikan masalah, nanti silakan kamu amati betul-betul ya cuplikan masalah tersebut. Jadi kalian amati betul-betul, fokus ya. Kuenya nih, oh iya, baru bacain nih buat 3 kue 270 gram terigu, 5 telur dan 120 gram gula. Nah kalau buat 21 kue berapa? 21 kue? Iya kan ada telurnya. Oh iya lupa, berarti kurang ini dah bahannya. Iya kurang. Kalau gitu kamu beli dulu nih di warung. Nih beli dah, beli di warung. Di Boman ya? Bukan, monopoli itu. Dia benar benar asli ini. Terawang aja tuh, asli nih, bukan main. Beda kamu beli kan di warung Jok biasa terigu kan satunya 1 kilonya kan 9.000. Terus telur 1 butirnya 2.500, sama gulanya 12.000 per kilo. Dengan uang segini dan harga segitu kita dapat berapa kue nih bang? Berapa ya? Ya kamu hitung sendiri lah. Ya kalau punya apa modern? Jangan nyawa tuh jadi ada. Punya apa modern? Waduh, bener. Coba dari video tersebut apa yang menjadi masalah? Ayo, apa? Yuk, acungkan tangan, coba angkat tangan. Berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue? Oke, berapa banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue? Kemudian ada lagi? Apa? Berapa banyak kue yang dapat dibuat dengan uang 50.000? Berapa banyaknya kue yang dibutuhkan yang dapat dibuat dengan uang 50.000? Oke. Lantas gini. Sudah tahu masalahnya ya? Sudah. Terus bagaimana menyelesaikannya? Dengan dicari perbandingannya gitu ya? Ya, dengan dicari perbandingannya. Setelah dicari perbandingannya, kemudian diselesaikan. Oke, sudah tahu ya? Jadi tadi yang untuk masalah 1 kamu sudah tahu masalahnya. Nanti ada video yang kedua. Jadi silakan nanti di LKPD ada 2 tugas, ada 2 masalah gitu. Nah itu silakan videonya ada di LMS. Tapi sebelumnya silakan membentuk kelompok ya. Jadi sebelum Bapak bagian LKPD, sekarang silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Jadi minimal 4, maksimal 5. Silakan kalian pilih teman sendiri. Jangan kelompoknya yang heterogen ya. Dalam arti kamu jangan ngelompok, saya ini sama itu yang pinter, tidak. Ya, silakan membentuk kelompok dan langsung mejanya nanti di kelompok-kelompokan, gitu ya. Ya, bisa dimulai. Ada yang mungkin 4 anak. Kurang dari 4? Kurang dari 4 ada? Ada yang lebih dari 5? Tidak ya. Oke.
Sekarang Bapak bagikan LKPD terlebih dahulu. Oke, sudah ya? Sudah semua? Ada yang belum kebagian? Sudah semua? Oke. Oke, perhatikan. Kalau sudah semua, silakan itu diamati LKPD-nya. Dan oh ya, ada satu lagi yang terlupa. Silakan mengambil Chromebook dan buku paket. Ya, silakan diambil. Ya, salah satu saja, salah satu perwakilan kelompok. Silakan. Oke, sudah diambil semua Chromebooknya? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalian boleh menggunakan buku paket, ya, ataupun boleh menggunakan Chromebook untuk mencari sumber belajar lainnya, ya, selain buku paket gitu ya. Dan di LMS ini sudah Bapak kasih materi juga. Bila mana materi tersebut mungkin menurut kalian belum, Pak, saya masih belum begitu paham, coba cari sumber yang lain. Tapi di sini sudah Bapak kasih materi di sini, ya, gitu. Nah, di situ ada video masalah 1 dan masalah 2. Jadi di LKPD kalian, ya, di LKPD kalian itu harus harus menonton video masalahnya. Jadi di LKPD itu tulisannya perhatikan video masalah 1. Nah, silahkan kamu lihat videonya di LMS. Begitu? Sudah paham dengan beritanya? Sudah. Oke, silahkan mengerjakan diskusi. Yuk, silakan. Silakan diskusi. Kalau ada yang bingung cara mengingatnya, boleh bertanya. Tapi Gunakan semua sumber belajar yang ada, yang sudah tersedia di situ. Oke, kamu bisa lanjut. Oke. Ya. Oke. 21. Oke, dikali ini ya. Dicermati baik-baik videonya ya. Ceritanya ya. Apa ini dari video ini? Iya, lebihnya kan gitu. Ini kamu lihat nih. Kondisi awalnya itu awal kerjanya. Itu kan
Sisa waktunya. Jadi setelah 10 hari, berarti sisa waktunya tinggal berapa kan gitu ya. Nah, padahal setelah 10 hari dia berarti 3 hari. Nah, jadi kamu langsung cari kondisi setelah 10 hari kondisinya bagaimana kan gitu. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, coba Bapak ingin salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi masalah 1. Presentasi masalah 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau presentasi? Yuk silakan angkat tangan. Yuk cepat. Ya, kelompoknya Faza. Silakan sini, Bapak foto dulu jawabannya bawa sini. Nanti biar Bapak kirim ke LMS, kamu tinggal baca di sana. Sini Sa. Bapak foto dulu. Karena ini. Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk membuat 3 kue dibutuhkan 270 gram terigu, 5 butir telur, dan 120 gram gula. Untuk membuat 21 kue belum diketahui, jadi dimisalkan dengan X, Y, dan Z. Untuk menyelesaikannya adalah terigu 3:21 sama dengan 270 banding X. 3 dikali X sama dengan 21 kali 27. X sama dengan 21 kali 170 dibagi 3. X sama dengan 1890. Untuk telur 3:21 sama dengan 5 banding Y. 3 kali Y sama dengan 21 kali Y kali 5. Y sama dengan 21 kali 5 dibagi 3. Y sama dengan 35. Untuk gula 3:21 sama dengan 120 banding Z. 3 dikali Z sama dengan 21 dikali 120. Z sama dengan 21 kali 120 bagi 3. Z sama dengan 840. Z-nya sama dengan 840. 40. Oke, coba ada jawaban lain atau tidak? Yang A, 1A, masalah 1 yang A. Ada yang berbeda? Beda? Antara 1890 gram tepung terigu, kemudian 35 butir telur dan gulanya 840. Tapi kalau menurut Bapak di situ ada kelihatannya ini ada sedikit penulisan yang kelihatannya kurang deh, kamu deh, coba dilihat deh. Sudah betul jawabannya, sudah betul itu, sudah betul Mbak. Coba kamu nulisnya ada yang kurang nggak itu? Coba di tepung terigu, coba lihat teman-teman di tepung terigu. Jawabannya sudah oke, jawabannya segitu, nggak ada yang beda ya, teman-teman nggak ada yang beda. Nah, coba diperhatikan coba di tepung terigunya ada salah nulis nggak itu? 3:21 sama dengan yang Bapak yang nggak lihat, apa kamu yang kurang nulisnya ini? Ini berapa Mbak? 27. Ini berapa? Nah, kurang? Oh ya, nggak apa-apa. Tapi sudah paham ya itu ya. 21 sebenarnya kali 270. Oke. Terus gulanya 3 oke. Ya. Kemudian untuk telurnya 3 banding itu oke. Ya, sementara jawabannya itu yang punya Faza. Oke. Terus yang B-nya
Yang B-nya pasang, mau pasang. Oke. Yang B-nya tadi sebentar, Bapak itu dulu. Yang B jawaban kami yang ini ya. Yang ini. Langsung ya. Perbandingan untuk mencari banyaknya kue yang dapat dibuat dalam uang 20.000 adalah biaya untuk membuat 3 kue. 0,27 kali 9.000 ditambah 5 tambah 5 kali 2.500 ditambah 0,12 kali 12.000 sama dengan 16.370. Banyaknya kue yang dapat dibuat dengan biaya 20.000 adalah 3 banding A sama dengan 16.370 dibanding 50.000. A kali 16.370 sama dengan 3 kali 50.000. A sama dengan 3 kali 50.000 dibagi 16.370. A sama dengan 9,16 sehingga banyak roti yang dapat dibuat dalam uang 20.000 sebanyak 9 buah roti. 9 buah roti. Ada mungkin jawaban yang berbeda atau mungkin ada yang ingin menanggapi? Ada, Mas. Bi, coba Bi, gimana Bi? Sini Mas. Ya, gimana? Gimana? Itu Pak 0,27 dari mana? 0,27. Dari mana, Sa? 0,27. Oke, dari mana Kak? Karena yang 9.000 hanya per kilo, maka bahannya dihilangkan ke per kilo. Karena yang 9.000 itu ada Per kilo tepung per kilo. Oke, kemudian itunya dibuat menjadi kilo. Kilo. Oke, begitu Bi katanya Pak Sabi. Demikian pula yang kelihatannya belakangnya juga ya. Gula 0,12 ya. Tadinya 120 dibuat sama masa per kilo. Alasannya karena Harganya per kilo. Jadi gula yang tadi bahannya dibutuhkan untuk 3 tepung itu 3 roti itu dibuat menjadi per kilo. Sudah paham? Bi? Oke, itu maksudnya kelompoknya Pak Sabi. Oke. Terima kasih buat kelompoknya Masa, beri tepuk tangan. Ya. Oke, boleh. Ya. Oke, masalah 1 sudah ya dari kelompoknya Masa. Tidak masih ada yang mungkin berbeda jawabannya? Masalah 1? Tidak ada? Sama? Oke, sekarang ke masalah 2. Kelompok siapa yang ingin mencoba masalah 2? Yuk, coba. Ya, silakan Mas. Maju Mas. LKPD-nya bawa sini, Bapak foto dulu. Saat ini LKPD kelompok pusat. Ya. Oke, sebentar Mas. Bapak foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada masalah 2. Di masalah 2, kondisi awalnya jumlah pekerjanya adalah 20 orang dan waktunya masih 20 hari. Setelah dikerjakan selama 10 hari, waktunya jumlah pekerjanya masih 20 orang dan waktunya itu tinggal 15 hari. Setelah dikerjakan 10 hari, itu pekerjaannya berarti selama 3 hari dan waktunya itu tinggal 12 hari. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari banyak jumlah pekerja yang dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Langkah-langkahnya adalah 20 banding X sama dengan 1/15 banding 1/12. X kali 1/15 sama dengan 20 kali 1/12. X per 15 sama dengan 20 banding 20/12. X kali 12 sama dengan 20 kali
15. X sama dengan 20 kali 15 bagi 12. X sama dengan 25. Untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dibutuhkan 25 orang sehingga perlu tambahan 5 orang. Oke, menurut kelompoknya B, perlu untuk menyelesaikan sisa waktu yang ada 12 hari itu membutuhkan banyaknya orang pekerja berapa B? 25. Sehingga perlu tambahan 5 orang. Nah, coba ada nggak yang jawabannya berbeda sama kelompoknya Abi? Oke, silakan Ren. Sini Ren, jawabannya berbeda Ren. Oke, coba bisa ditulis Ren. Bedanya di mana Ren? Ya, ditulis di sana coba Ren. Oke, ya. Berarti beda jawabannya. Beda jawabannya apa beda pemisahan? Jawabannya beda. Ya. Coba. Oke, 20. Oke, yang lain perhatikan coba. Nanti kalau ada yang masih beda, silakan maju nanti di sebelah sini, ya. Silakan. Yang lain perhatikan ini jawabannya tadi katanya beda. 20 banding X sama dengan 15 banding Oke. X kali 15 oke sama dengan 20 kali 12 ya. Oke. X sama dengan 20 kali 12 dibagi 15 ya. Yang lain ada yang berbeda lagi? Oke, coba sebenarnya. Oke, tanggapan kamu apa Bi? Ada punya Randy jawabannya seperti itu Bi. Tanggapan kamu gimana Bi? Atau mungkin teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Jawabannya Randy. Perhatikan, ini jawabannya Abi, itu jawabannya Randy. Ada yang ingin menanggapi dari kedua perbedaan itu? Ya, Sa, gimana Sa? Tanggapannya Sa? Coba sini Sa. Gimana Sa? Itu yang punya Randy kan awal jumlah pekerjaannya kan 20 orang. Kenapa jadi 16 orang? Oke, 20 awalnya 20. Terus jadinya 16. Jadinya 16. Punya api juga awalnya 20 jadinya 20. Kan punya pindah Bapak. Oh iya, punya api nambah ya. Awalnya 20, terus jadinya 25 punya api nambah. Kelihatannya mirip sama pertanyaannya gitu ya. Berapa tambahan? Tapi kalau punya Randy 16. Oke, terima kasih Sa. Silakan dulu. Oke. Berarti maksudnya punya Randy kenapa berkurang gitu Sa? Oke, jadi ada yang aneh juga ya. Di situ juga soalnya berapa tambahan yang berapa tambahan pekerja yang itu ya yang ditanyakan ya. Tapi kalau punya Randy justru pekerjanya malah berkurang. Oke, silakan duduk dulu Bi. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Bi. Oke, ini kita bahas ya. Kalau yang di masalah 1 itu tidak ada perbedaan tadi ya. Kalau yang masalah 2 ini ada perbedaan, di mana jawabannya punyanya kelompoknya Randy 16 orang. Oke, coba sekilas kita berpikir coba. Misal ada sebuah pekerjaan nih. Saat orangnya ditambah, itu nanti pekerjaannya jadi mundur apa malah jadi lebih cepat? Cepat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang begini, tadinya 20 orang, kemudian kelompoknya Randy itu menjawab jadinya 16 orang. Padahal yang waktunya kan tadinya totalnya 25 hari ya. Nah, kalau setelah 10 hari ternyata pekerjaannya berhenti 3 hari, kemudian kok orangnya malah dikurangin, nanti waktunya bisa tepat waktu apa malah mulur? Mulur. Logikanya begitu ya.
Ya, logikanya begitu. Oke, kalau kita lihat juga kelompoknya si Abi itu menggunakan rumus yang A1 banding A2 sama dengan 1/B1 banding 1/B2. Nah, kelompoknya Randy menggunakan yang A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, di situ ada perbedaan rumus sehingga jawabannya berbeda gitu ya. Nah, lantas yang betul yang mana? Nah, yang betul jawaban punyanya Abi gitu ya. Oke. Jadi perbedaannya itu. Kalau yang kelompoknya Abi di masalah 2 menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kalau punyanya Randy berarti rumus perbandingan senilai gitu ya. Nah, sebelum nanti kita menyimpulkan itu, coba di LKPD dicek, di situ. Di LKPD dicek. Sekarang coba silakan kamu lihat di LMS, di situ ada kalkulator rasio. Nah, sebetulnya di situ ada kalkulator rasio bukan untuk mengerjakan, bukan, tetapi untuk mengecek hasil perhitungan kalian. Jadi tadi kita mengerjakan LKPD, hasilnya betul atau tidak. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mengecek nanti pas misalkan kamu ada tugas, kamu mengerjakan dulu, kemudian baru dicek menggunakan kalkulator rasio. Boleh? Boleh. Tapi tidak untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan tugasnya. Karena apa? Itu nggak ada caranya, hanya untuk mengecek saja. Ya, coba dibuka di kalkulator rasio di situ, di LMS kalian. Nah, silakan tadi di masalah 1 A, B, dan masalah 2 kamu kan dapat berapa perbandingan tuh? Masalah 1 A saja ada 3 perbandingan kalau nggak salah ya. Nah, silakan coba dimasukkan yang ada variabelnya dikosongi, silakan dimasukkan di sini. A-nya berapa, B-nya berapa di perbandingan kamu itu. Coba silakan. Nanti hasilnya sama nggak dengan yang LKPD kalian? Ya, coba. Silakan coba mengerjakan LKPD, hasilnya betul atau tidak. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mengecek nanti pas 1 A, B, dan masalah 2 kamu kan dapat berapa perbandingan tuh? Masalah 1 yang ada variabelnya dikosongi, silakan dimasukkan di sini. A-nya berapa, B dimasukkan. Yang 3 banding 21, yang itu yang dimasukkan. 3 banding 21 sama dengan, ini Bapak kasih contoh saja, banding 21 sama dengan berapa? 200. Langsung diklik gitu. Klik. Nah, rasionya jadinya sebetulnya 270 dibanding 1809 untuk membuat 21 W. Nah, coba sekarang kalian cek ya, yang untuk banyak telur. Coba dicek hasilnya sama atau tidak. Coba dicek. Sama? Oke. Ya, kalau sudah sama berarti kalian menghitungnya sudah. Gitu. Ya. Oke, kita bahas tadi hasilnya. Nah, nih. Nomor 1 ya, 270 dibanding X, di situ 3 banding 21. Oke. Untuk mencari tepung terigu kita itu membuat perbandingan 3 banding 21 sama dengan 270 dibanding X gitu ya. Kemudian dihitung dapatnya 1890. Tadi jawabannya berapa? 1890 kan? Ya. Kemudian untuk mencari telur itu membuat perbandingan dulu 3 banding 21 sama dengan 5 banding Y. Ya. Kemudian hasilnya Y itu 35. Gitu ya. Nah, kemudian untuk untuk mencari banyaknya gula itu berarti 3 banding 21 sama dengan 120 dibanding Z. Gitu ya. Nah, itu sama dengan hasilnya nanti 840 gram gula gitu ya. Jadi gulanya hasilnya 840. Masalah yang keduanya gitu ya.
Di situ kan ditanya berapakah banyaknya tambahan pekerja supaya pekerjaan tepat waktu. Jadi yang tadinya 20 ini kondisi awalnya. Awalnya itu kan 20 orang pekerja, waktu yang tersedia berapa? 25 hari. Nah, setelah pekerjaan itu tadi di video, setelah dikerjakan selama 10 hari, ternyata pekerjaannya terhenti selama 3 hari. Nah, jadi di situ kalian harus mengetahui kondisi setelah dikerjakan selama 10 hari, gitu kan? Nah, di sini dimasukkan, betul, dimasukkan masih 20 dan di sini sisanya selama 10 hari sudah dikerjakan nih. Berarti sisanya tinggal 15. Tapi setelah 10 hari itu ternyata langsung berhenti 3 hari. Dan kondisi setelah berhenti 3 hari atau kondisi yang terakhir itu jadi sisa waktunya tinggal 12 hari. Nah, yang ditanyakan tambahan. Nah, untuk mencari tambahan logika berpikir kita kan begini. Berarti harus mencari banyaknya pekerja yang yang bisa menyelesaikan dalam waktu 12 hari itu. Jadi banyaknya berapa di sini, cari dulu. Setelah ini dapat baru nanti kalian tahu, oh berarti membutuhkan tambahan sekian, gitu ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan. Coba, apa yang menjadi perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Berikan contohnya masing-masing. Coba yang mau menjawab kesimpulan itu, coba salah satu yuk. Ya. Si siapa namanya ya? Angel ya? Angel ya. Apa yang menjadi perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Tadi kan kamu di LKPD itu kan sudah mengerjakan gitu ya. Kemudian kamu memasukkan, itu kan ada 2 masalah, kamu memilih mana yang pakai rumus perbandingan senilai, mana yang pakai rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang apa sih yang menjadi perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai? Yuk, silakan Jel. Masalah 1 semakin banyak kue semakin banyak bahan, dan untuk masalah 2 semakin banyak tambahan pekerjaan akan selesai tepat waktu. Oke. Masalah 1, semakin banyak kue semakin banyak bahan, dan masalah 2-nya semakin banyak pekerja maka semakin tepat waktu. Maksudnya kalau yang tepat waktu berarti pekerja ditambah gitu ya. Oke. Ada kesimpulan yang lain, ada pendapat yang lain. Kata Angel itu untuk masalah 1 semakin banyak kue maka bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue itu semakin banyak. Nah, kemudian kalau masalah 2 semakin nanti ditambah orangnya semakin selesai, cepat selesainya. Ada tambahan mungkin pendapat lain? Ada pendapat lain? Coba kita simpulkan bersama-sama. Jadi perbandingan senilai itu, jadi kalau kita lihat kejadiannya, kalau di perbandingan senilai itu kan tadi di masalah 1 semakin banyak rotinya, ya roti yang dibuat maka bahannya semakin bertambah. Jadi semakin bertambah suatu komponen dari perbandingan, satu komponen pertama bertambah, komponen kedua yang ikut bertambah, itu yang dikatakan perbandingan senilai. Jadi kalau ada 2 buah komponen yang dibandingkan, kemudian yang ini tambah, yang ini tambah, itu yang dikatakan perbandingan senilai. Nah, sebaliknya ternyata ada komponen yang begini kasusnya seperti masalah 2. Kalau yang ini orangnya atau pekerjanya ditambah, justru waktu penyelesaiannya semakin cepat. Nah, itu namanya perbandingan senilai berbalik nilai. Berarti belum ngantuk. Oke, sudah paham ya? Sudah paham bedanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sudah, berarti belum ngantuk. Oke. Selanjutnya
evaluasi. Ya, selanjutnya evaluasi. Silakan kalian mengerjakan soal yang Bapak tunjukkan di depan. Ya, silakan, tidak ada yang mencontek temannya, tidak diskusi. Ya, silakan, ada 2 buah soal yang harus kalian kerjakan. Menggunakan kertas ditulis nama dan nomor. Tadi yang untuk pretest saja, kertasnya yang untuk pretest. Nah, ditulis di bawahnya, kamu tulis post test, ya, atau evaluasi boleh, tulis di bawahnya. Tadi kan kamu mengerjakan pretest ya. Nah, itu silakan di bawahnya yang post test atau evaluasi. Silakan, itu soalnya. Tidak contoh-contohan, tidak diskusi. Silakan kerjakan secara mandiri. Ya. Sekarang, mulai dari sekarang, silakan. Silakan, tidak ada yang mencontek temannya, tidak diskusi. Ya. Silakan, ada 2 buah soal yang harus kalian kerjakan. Menggunakan kertas ditulis nama dan nomor. Tadi yang untuk kita sekarang masuk ke refleksi. Ya. Apakah kalian memahami dengan jelas konsep dan materi yang disampaikan atau yang dipelajari tadi? Paham nggak? Tadi belajar tentang apa? Bedanya apa? Kalau perbandingan senilai, yang satu bertambah, yang lainnya juga ikut bertambah. Kalau berbanding nilai, yang satu bertambah, yang satunya malah berkurang. Ya, jadi komponen yang dibandingkan itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Tapi ada nggak yang mengalami kesulitan? Nah, sudah teratasi kesulitannya? Ya. Jadi walaupun kita ya yang namanya belajar pasti menemukan kesulitan, gitu. Yang nggak mungkin belajar nggak menemukan kesulitan, nggak mungkin. Pasti kamu menemukan kesulitan. Yang terpenting bagaimana cara mengatasinya, kan gitu. Kemudian, apakah kalian merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Coba jawab dengan kompak, senang apa enggak? Kompaknya kok kelihatan kepaksa gitu ya. Senang gak? Senang. Oke. Nggak terpaksa gak ya? Ya. Jangan tegang-tegang. Nah, di situ ada 2 soal reading dan penghayal. Nanti setelah kalian ini pulang, ya, setelah pulang nanti habis maghrib lah. Insya Allah habis maghrib sudah Bapak share nama-nama anak yang mungkin remedi. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Jadi semoga semua di sini tidak remedi. Nah, dan nanti ada nama-nama anak yang sudah lulus, sudah di atas KKM, gitu ya.
Nah, nanti seandainya nama kalian kok tercantum di situ remedi, silahkan kamu nanti mengerjakan soal remedian. Ya, cara mengerjakannya gimana? Kamu kerjakan saja di lembar kertas. Kemudian jawabannya kamu foto seperti tadi Bapak mau presentasi, kan Bapak foto, Bapak masukkan ke LMS gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi kamu foto, kamu masukkan, dikirim tugasnya melalui SMS. Jangan WhatsApp gitu. Jangan di WhatsApp grup ya, tapi lewat LMS gitu. Ya, nanti silakan kalau yang nama kamu termasuk remedi, kerjakan soal remedi. Kalau yang sudah lulus atau di atas KKM, silakan mengerjakan soal pengayaan. Dan itu kedua soal tersebut tingkat kesulitannya berbeda. Makanya nanti kalau ada anak yang remedi kok malah mengerjakan terbalik, ya malah tambah remedi kan gitu ya. Ya, silakan. Sudah tahu ya tugasnya ya, itu tidak dikerjakan semuanya, tetapi salah satu tergantung kalian. Kalau kalian termasuk anak yang remedi, ya kamu mengerjakan yang remedi. Kalau yang sudah di atas KKM, silakan nanti kalian mengerjakan soal pengayaan. Ada yang bingung dengan tugasnya hari ini? Tidak? Sudah paham semua dengan tugasnya? Sudah. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, tapi sebelumnya Bapak ingin mendengar suara kalian dulu. Sadar aja. Oke, sebelum Bapak tutup, bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.